Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku Nonop. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dagang ya, yaitu adalah materinya tentang jurnal umum dan juga jurnal khusus yang ada di dalam akuntansi dagang. Seperti apa materinya? Check this out. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus yang ada di dalam akuntansi dagang. Ya, sebenarnya di dalam akuntansi dagang itu juga ada jurnal umum ya, tetapi biasanya yang paling sering uh, ikonik ya atau yang paling dominan di dalam jurnal yang ada di akuntansi dagang itu adalah jurnal khususnya, karena itu adalah yang paling membutuhkan banyak perhatian seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita awali dulu dengan fungsi dari jurnal khusus, ya. Nah, fungsi dari jurnal khusus itu adalah yang pertama itu pembagian pekerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar setiap transaksi yang terjadi itu bisa dipilah-pilah sesuai dengan kondisinya. Seperti misalnya kan kalau di perusahaan dagang itu kan otomatis dia harus memisahkan tuh antara transaksi mana nih yang untuk jualan dan transaksi mana nih yang hanya sekedar untuk perawatan kantor atau perawatan perusahaan saja. Nah, itu kan harus dibedakan ya. Kemudian yang kedua adalah mempermudah posting ke buku besar ya. Kenapa? Karena kan transaksinya ini banyak jenisnya dan melibatkan banyak pihak. Kita bisa berhubungan dengan banyak perusahaan atau banyak usaha-usaha dagang yang lain atau UD-UD yang lain, sehingga itu harus dicatat dengan rapi sehingga kita juga ketika posting ke buku besar itu bisa dengan lebih mudah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian internal yang lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya dalam proses transaksi itu semua dicatat dengan rapi sesuai dengan prosedurnya dan sesuai dengan bidangnya, maka hal itu juga akan mempermudah pekerjaan pihak internal atau manajemen. Seperti itu, karena mereka pun juga punya spesifikasi pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga kalau misalnya tidak ada jurnal khusus, mereka akan kesulitan untuk bisa mengerjakan tugas mereka. Gitu ya. Next. Nah, setelah fungsi, kita ke jenis-jenis jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus itu sebenarnya ada 5 ya, tapi di sini karena kita fokus pada jurnal khusus ya, maka hanya 4 saja. Yang kelimanya adalah jurnal umum, seperti itu ya. Oke, di sini ada definisinya. Jurnal pembelian yaitu adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi pembelian barang usaha secara kredit ya, secara utang seperti itu. Kalau pembelian itu berarti secara utang. Kemudian kalau jurnal penjualan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang secara kredit. Jadi jualan juga tapi dia secara kredit ya. Kalau sebelumnya itu beli secara kredit, kalau di sini jual secara kredit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan kas. Jurnal ini akan berguna untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan. Nah, sedangkan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Ya, jurnal ini berguna untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang dari berbagai sumber pengeluaran. Tuh, ya. Next. Nah, di sini itu yang paling penting ya, kalau menurut saya untuk jurnal khusus ini adalah tabelnya. Itu yang paling penting. Kalau di akuntansi jasa, itu kan tantangan kita adalah tentang bagaimana cara kita bisa menentukan akun tersebut masuk di debit atau di kredit gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk di jurnal khusus ini, challenge-nya atau tantangannya itu ada pada tabelnya. Jadi tabelnya itu benar-benar detail dan kita harus tahu sehingga ketika kita memasukkan transaksi itu kita sudah tahu di posisi mana dia akan diletakkan. Oke, kita lihat di sini. Nah, pertama adalah jurnal pembelian. Kita bisa lihat di situ ada tanggal, faktur, keterangan itu bisa berisikan nama usaha dagang yang kita berinteraksi sama dia, siapa namanya, atau sekedar keterangan barang dagang aja bisa ya. Kemudian ada pembelian, serba-serbi, kemudian di kreditnya ada utang dagang ya. Nah, karena pembelian tadi kan definisinya itu pembelian secara kredit kan, berarti pasti ada yang namanya nomor faktur gitu ya. Itu harus selalu ada. Ya, kemudian di debitnya di situ ada pembelian sehingga
menunjukkan bahwa kita membeli, tetapi di kreditnya ada utang dagang. Jadi transaksi ini pasti melibatkan utang, gitu. Karena di kreditnya hanya satu saja, yaitu utang saja. Tuh, ya. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan. Ya, penjualan itu kan juga ini ya, kredit ya tadi definisinya. Berarti pasti ada yang namanya nomor faktur. Ya, karena transaksi itu adalah kredit atau utang. Nah, kemudian ada perusahaan dan keterangan, kemudian ada piutang dan juga penjualan. Nah, namanya juga orang kita menjual ya, dan kemudian orang yang membeli dari kita itu utang. Berarti bagi kita yang memberikan utangan itu disebut dengan piutang ya. Next. Nah, jurnal penerimaan kas ya. Nah, jurnal penerimaan kas ini itu segala transaksi yang melibatkan kita terima kas gitu. Kita menerima apapun transaksinya yang membuat kita menerima kas itu termasuk dalam jurnal penerimaan kas ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, di debit itu ada kas, potongan penjualan, di kredit ada piutang dagang dan juga ada penjualan. Ya. Berarti dari hal ini kita tuh bisa melihat bahwa ketika uang itu masuk ya atau kasnya ada di debit, itu bisa jadi dia sifatnya adalah pengurang piutang. Ya, di kredit kan ada piutang dagang kan, berarti bisa jadi nih uang yang kita terima itu adalah pelunasan dari piutang atau utang-utangnya orang lain. Bisa tuh kayak gitu. Atau kita melakukan penjualan secara tunai. Makanya di kredit itu ada penjualan kan? Ada penjualan. Nih, berarti ada dua kemungkinan nih. Bisa jadi ada orang lain yang melunasi utangnya atau bisa jadi kita melakukan penjualan secara tunai. Jadi transaksinya bisa apapun yang penting kasnya masuk. Seperti itu ya. Kemudian next, pengeluaran kas ya. Di sini kita bisa lihat ya, di bagian kredit itu ada kolom kas. Berarti uangnya keluar nih, gitu. Nah, sama dengan yang tadi sebelumnya ya. Kalau di sini kasnya ada di kredit ya. Nah, di debitnya itu ada dua nih kemungkinan, ada tiga kemungkinan sih sebenarnya, tapi yang utama biasanya ini utang dagang sama pembelian. Berarti artinya apa? Artinya adalah kita bisa nih mengeluarkan uang atau kas kita keluar itu bisa banyak kemungkinan. Yang pertama kita bisa keluarkan uang itu untuk bayar utang, atau kita membeli sesuatu secara tunai untuk barang dagangan, atau kita membeli sesuatu yang bukan barang dagangan. Jadi ada tiga kemungkinan. Makanya harus ketika melakukan pencatatan transaksi harus dihati-hati. Dilihat dulu itu transaksi apa gitu ya. Jadi makanya tabel dalam akuntansi khusus ini tuh atau jurnal khusus ini tuh penting banget ya. Next. Nah, itu tadi sekitar tentang materinya. Simpel ya. Sekarang kita akan membawa ke soal dan pembahasan. Nah, di sini ada soalnya yaitu dijual 100 barang dagang, 1 juta udah jaya, seperti itu ya. Nah, di situ ada syarat ya. Syarat itu artinya kalau misalnya kayak soal nomor 1, 13N30 tuh artinya adalah kita akan mendapatkan diskon 1% kalau kita bisa melunasi utang dalam jangka waktu 3 hari setelah transaksi itu terjadi. Itu artinya seperti itu ya. Kemudian N30-nya adalah jatuh temponya atau batas waktu pembayarannya itu adalah hingga tanggal 30 bulan tersebut. Gitu ya. Biasanya tuh ada juga syarat itu dia sifatnya N garis miring EOM atau end of the month. Nah, kenapa kok ditulis kayak end of the month atau EOM? Nah, karena biasanya untuk mengantisipasi tanggal terakhir dari suatu bulan. Karena kan suatu bulan itu tanggal akhirnya bisa 30, bisa 31, bisa 29 bahkan gitu. Jadi intinya di tanggal terakhir di bulan tersebut. Entah tanggal berapa itu gitu maksudnya ya. Kemudian next. Nah, ini dia jawabannya ya. Oke, yang paling penting itu adalah pastikan dulu tabelnya itu sudah benar. Ya, jadi tabelnya itu yang penting. Kalau tabelnya aja udah tidak tepat, maka kita pun ketika mencatatnya juga akan kesulitan. Ya, di sini ada jurnal pembelian, ya, kemudian di bawah ada jurnal pengeluaran kas, bisa dilihat sendiri. Kemudian juga di sini ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas,
dan juga yang terakhir adalah jurnal umum, ya. Nah, di dalam jurnal umum ini kita lihat ya ada supplies. Nah, ini berarti bisa jadi itu tidak berhubungan dengan transaksi yang utama ya dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, itu dia tadi materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu dia tadi materi tentang akuntansi dagang. Ya, khususnya adalah tentang jurnal umum dan juga jurnal khusus yang ada di dalam akuntansi dagang. Gimana? Udah paham kan dengan materinya? Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar kalian juga bisa belajar bareng. See you on the next video ya, dan terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.